Selamat berjumpa kembali dalam Lena Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 24 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sembuh dari Patah Hati. Sembuh dari patah hati. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang memberikan banyak sekali bimbingan. Salah satunya adalah penghiburan, pembelaan, dan kesembuhan yang Tuhan sediakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah naluri manusia, tatkala kita mengalami sakit fisik, maka kita akan berjuang untuk sembuh. Sewaktu kita ngantuk secara tidak tahan lagi, maka kita akan tidur. Tatkala kita haus, kita akan mencari air minum untuk minum. Tatkala kita lapar, kita akan berjuang dengan segera untuk makan, supaya kemudian tidak jatuh sakit. Dan tatkala kemudian kita sakit, kita berjuang bagaimana untuk sembuh. Kesadaran manusia untuk kesehatan fisik itu biasanya rata-rata secara umum. Semuanya memiliki sebuah kesadaran yang sama. Ingin kemudian sehat, ingin kemudian sembuh secara fisik, dan ingin kemudian hidup itu tidak ada di atas ranjang karena penyakit yang dialami. Tetapi yang mengherankan tentang sifat manusia, kalau menyangkut dengan pikiran, menyangkut dengan perasaan, seringkali itu tidak disadari sebagai sesuatu yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Tatkala kita dikecewakan, tatkala kita dihianati, tatkala kita mengalami yang firman Tuhan katakan, patah hati dan remuk jiwa. Sebuah kalimat yang luar biasa, patah hati dan remuk jiwa. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang patah hati, kemudian diikuti dengan hal yang lebih parah, remuk jiwa. Kalau patah itu terbelah dua, kalau remuk itu pecah belah. Jadi pecahnya itu sampai hancur, berkeping-keping. Apa yang menyebabkan patah hati? Patah hati disebabkan biasanya karena kita mengharapkan sesuatu, dan harapan itu dia diinginkan, dimimpikan terjadi. Tatkala harapan semakin tinggi, lalu kenyataan itu bertolak belakang, daripada harapan tersebut jauh sekali jaraknya, langit dan bumi, harapannya ada di langit, kenyataannya ada di tanah. Maka itu yang menyebabkan seseorang itu bisa patah hati. Patah hati tidak hanya berbicara tentang hubungan cinta, hubungan asmara antara lelaki dan wanita di dunia anak-anak remaja, tapi patah hati pun bisa antara orang tua dengan anak. Tatkala seorang anak melihat orang tua lain, orang tua yang bijaksana, orang tua yang mengayomi, orang tua yang melindungi, tapi orang tua ini memanfaatkannya. Tidak heran kemudian ada ayah kandung yang memperkosa, kemudian anak kandung sendiri. Ada kemudian ibu kandung yang kemudian menolak anaknya sendiri, membuang bayi yang dikandung dan dilahirkannya karena berbagai sebab. Lalu dia tumbuh besar, apa yang terjadi? Patah hati. Tatkala seorang sahabat yang kita perjuangkan, bahkan apa yang menjadi hak kita, tidak apa-apa saya kekurangan, tidak apa-apa saya kemudian mengalami sesuatu yang dalam kondisi sulit, asal orang yang saya kasihi, sahabat yang saya kasihi, hidupnya itu bisa menjadi jauh lebih baik. Lalu tatkala balasan yang diterima oleh kita, kebaikan yang sudah kita keluarkan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, kemudian balasan yang diterima itu berbalik dan bertolak belakang, kita akan mengalami patah hati. Sahabat seperjalanan, ada juga jemaat yang patah hati. Dia bertumbuh menjadi orang percaya, datang ke gereja, dia percaya kepada Tuhan dengan luar biasa. Dia tumbuh dalam iman, tatkala mengenal firman Tuhan. Ternyata dia di dalam pelayanan gereja, dia patah hati. Karena bertemu dengan pengurus-pengurus gereja yang lebih mementingkan kuasa, yang kemudian bertindak tidak adil. Kalau kita adalah orang-orang dari terpandang, orang dari keluarga kaya, mereka melihatnya, memperlakukannya dengan jauh lebih luar biasa daripada kita orang-orang yang biasa, yang tidak masuk dalam perhitungan mereka. Kita akan mengalami yang namanya patah hati.
Sahabat seperjalanan, kehidupan ini tidak pernah bisa terlepas dengan kekecewaan demi kekecewaan. Kehidupan ini seringkali bertemu dengan harapan yang bukan menjadi kenyataan, tapi harapan yang tidak menjadi kenyataan. Kita akan terjatuh ke dalam situasi patah hati, kemudian diikuti dengan remuk jiwa. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Di posisi itulah, siapakah sumber yang bisa menyembuhkan patah hati kita? Siapakah sumber yang bisa menyembuhkan, merekat kembali jiwa yang sudah remuk? Yaitu Tuhanlah, yang firman Tuhan katakan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Di dalam ayat ke-20 ayat berikutnya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhanlah yang melepaskan dia dari semuanya itu. Kemudian ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak ada satupun yang patah. Ayat 21 luar biasa, menjawab daripada ayat 19, Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Artinya kalau kita patah hati, kita remuk jiwa oleh berbagai masalah, oleh berbagai macam alasan, apa yang firman Tuhan katakan, Ia melindungi segala tulangnya, menyembuhkan segala tulangnya yang sudah patah, yang sudah remuk. Kemudian di dalam kuasa Tuhan, penyembuhan itu terjadi dan tidak ada satupun yang patah. Sahabat seperjalanan, betapa luar biasanya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan, sahabat seperjalanan? Apakah engkau akan tetap menyimpan kepahitan? Apakah engkau tetap berkanjang dalam kemarahan? Apakah engkau tetap membiarkan dirimu itu ditenggelamkan oleh kebencian yang membuat hidupmu tidak ada sukacita, yang membuat hidupmu penuh dengan kepahitan, yang membuat hidupmu tetap terluka, yang membuat hatimu tetap patah, yang membuat jiwamu tetap remuk? Dalam kondisi itulah, mari sahabat seperjalanan dengan kerendahan hati, jangan menggenggam sakit hati itu terlalu lama. Biarkanlah engkau itu serahkan kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Dan kemudian firman Tuhan katakan, Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhanlah yang melepaskan dia dari semuanya itu. Maukah sahabat seperjalanan terlepas dari semua keadaan, pikiran, perasaan, jiwamu yang menggerogoti engkau menjadi semakin buruk? Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memulihkan tulangmu yang patah, hatimu yang patah, jiwamu yang remuk. Di dalam pertolongan Tuhan engkau akan pulih secara sempurna. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berikanlah dirimu datang bersujud di hadapan Tuhan. Nyatakanlah dalam keluh kesahmu di dalam doamu. Maka Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan mengangkat engkau. Dan Tuhan akan memberi sepasang sayap, sehingga engkau bisa terbang seperti burung Raja Wali, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi problem, dan engkau menjadi pemenang dan bukan pecundang. Mari sahabat seperjalanan, Tuhan menolong engkau sembuh dari patah hati. Tuhan menolong engkau sembuh dari remuk jiwa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan di dalam waktu rencanamu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat sembuh dari patah hati, selamat sembuh dari remuk jiwa, amin.